Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam. Dan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha, dan makanlah makanan-makanan yang baik. Wa kula minha ragadan, dan makanlah makanan yang melimpah lagi baik. Haitsu syi'tuma, makanlah oleh kalian makanan yang baik, yang melimpah, yang kalian sukai di mana saja kalian berada di surga. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan Adam untuk makan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kalian makanan-makanan yang melimpah yang ada di surga di mana saja kalian berada. Jadi Adam bisa meninggali surga dan dia boleh makan sepuas-puasnya di mana saja Adam berada dan di mana saja dia inginkan. Sehingga ini adalah kenikmatan yang ada di surga. Nabi Adam alaihissalam makan dengan makanan yang apa saja yang dia sukai. Wala taqraba hadhihi syajarah. Namun janganlah engkau mendekati pohon ini. Setelah Allah Ta'ala mempersilahkan Nabi Adam untuk menikmati surga dengan memakan makanan yang lezat yang ada di dalamnya, kemudian Allah Ta'ala memberikan larangan, yaitu setelah adanya kebolehan, namun Allah juga memberi larangan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk tidak mendekati suatu pohon. Fatakuna minadh dhalimin, karena jika kamu mendekati pohon tersebut, maka kamu berarti telah melanggar aturan Allah dan kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu, lalu keduanya Adam dan Hawa digelincirkan oleh setan. Fa'azallahuma syaitu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu Adam digelincirkan oleh setan dengan mendekati pohon tersebut. Artinya dia melanggar aturan Allah. Dan konsekuensinya adalah Adam dikeluarkan dari keadaan semula, yaitu kenikmatan memakan berbagai macam makanan yang ada di dalam surga. Wa qulna ihbitu, dan Allah Ta'ala berfirman, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din aduwu, maka sebagian kalian akan menjadi musuh nanti di dunia bagi sebagian yang lainnya. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di bumi, mustaqaru wa mata'un ila hin, ada tempat kediaman dan kesenangan hidup hingga waktu yang ditentukan. Allah Ta'ala memberitahukan mengenai ihwal Nabi Adam alaihissalam yang mendapatkan nikmat Allah. Allah memperbolehkan untuk
Adam meninggali surga dan memakan semua makanan yang nikmat yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, berupa makanan yang menyenangkan, yang banyak dan yang baik, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir di sini. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang Adam? Apakah dia seorang nabi? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, na'am. Adam adalah nabi dan rasul yang diajak berbicara oleh Allah Ta'ala secara nyata. Maka Allah Ta'ala berfirman, diamilah oleh kalian dan istri kalian surga ini. Maka ulama ikhtilaf surga yang dijadikan Allah sebagai tempat kediaman Adam. Apakah surga itu berada di langit atau di bumi? Jumhur ulama mengatakan surga itu berada di langit. Namun yang lain ada yang mengatakan itu berada di bumi. Penafsiran lebih lanjut insya Allah akan ada di dalam surat Al-A'raf. Ayat ini menunjukkan bahwa Hawa, istri dari Adam, diciptakan sebelum Adam masuk ke dalam surga. Namun ada ulama lain yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan setelah Adam masuk surga. Ini sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Adam berjalan sendirian di surga dan dia tidak memiliki pasangan. Kemudian Adam tidur dan bangun dan di dekatnya ada wanita yang diciptakan Allah dari tulang rusuknya. Kemudian Adam bertanya, siapa engkau? Maka Hawa menjawab, aku seorang wanita. Adam bertanya, mengapa engkau diciptakan? Maka Hawa menjawab, agar kamu merasa tentram. Maka malaikat bertanya kepada Adam, wahai Adam, siapa namanya? Adam menjawab, namanya Hawa. Malaikat bertanya, mengapa namanya Hawa? Adam menjawab, karena dia diciptakan dari hayyun, dari yang hidup, dari tulang rusuk Adam. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kamu mendekati asyajarah, mendekati pohon. Inilah ujian kepada Adam. Ulama berbeda pendapat mengenai pohon tersebut. Ada yang menamakan dia adalah pohon kemuliaan, ada yang mengatakan pohon gandum, ada yang mengatakan pohon tin, ada yang mengatakan pohon sumbulah, ada yang mengatakan pohon kurma. Ini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Adapun yang benar adalah tentu dia adalah asyajarah, yaitu satu pohon di surga. Dan Al-Quran dan As-Sunnah tidak menyebutkan namanya, tidak menyebutkan jenisnya, karena mengetahui nama pohon tersebut tidaklah juga bermanfaat.
dan tidak mengetahui pun juga tidak merugikan. Karena yang penting bagi umat Islam adalah bagaimana dia beramal ibadah, beramal soleh, beramal kebaikan. Fa'azallahuma syaitan. Kemudian setan berhasil menggelincirkan Adam. Setan membisik-bisikkan keburukan sehingga Adam tergelincir mengikuti bisikan, ajakan, rayuan dari syaitan, dari iblis. Maka keduanya pun memakan buah dari asyajarah, hadhihi syajarah, pohon yang ada di dalam surga tersebut. Maka mereka pun tergelincir dari ketaatan, mereka pun masuk ke dalam dosa, kedurhakaan terhadap larangan Allah, dan keduanya pun fa'akhrajahuma mimma kana fih, dikeluarkan dari keadaan semula yang penuh nikmat dari Allah, karena mereka tidak taat kepada Allah, tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, berbagai macam nikmat yang ada. Akhirnya mereka pun dikeluarkan dari surga, diturunkan oleh Allah dari surga. Wa qulna bitu, Allah berfirman, turunlah kalian. Dan Allah melanjutkan, ba'dukum li ba'din adu. Nanti sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Dari anak keturunan Adam nanti akan ada permusuhan antara satu dengan yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru, dan kamu akan berada di bumi, dan kamu di bumi akan sampai waktu ajal, sampai waktu yang ditentukan. Tidak akan selamanya di bumi, hanya sampai waktu batas tertentu yang telah Allah Ta'ala tentukan. Berbeda dengan apa yang ada di surga nantinya. Di bumi manusia hanya diciptakan sementara, ilahin, hanya pada sampai waktu yang tertentu, yaitu sampai usia, batas usia dia diwafatkan. Dan rata-rata untuk umat Rasulullah SAW adalah 60 hingga 70 tahun. Dan bumi ini pun nanti tidak akan selamanya. Bumi pun nanti akan hancur pada hari kiamat. Kemudian para ulama berbeda pendapat di mana Adam dan Hawa serta syaitan diturunkan ke bumi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di India, di Hindia, dan diturunkan pula bersamanya Hajar Aswad, yaitu batu hitam. Adapun Hawa diturunkan di Jeddah, dan iblis diturunkan di Basrah, di Irak. Demikian menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Kemudian yang berikutnya dari riwayat Abu Musa disebutkan bahwasanya ketika Allah menurunkan Adam di bumi dari surga, maka Allah memberikan dia pengetahuan dan kemampuan sehingga dia membekali juga dengan buah dari surga. Sehingga buah yang ada di dunia ini adalah buah dari surga, namun telah berubah warnanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari terbaik di mana matahari terbit ialah hari Jumat.
pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga dan pada hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.